Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Anto. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pagi ini atau pertemuan kali ini kita akan mencoba bagaimana memanfaatkan menu statistik dan menu seleksi untuk melihat data nilai pendaftaran PPDB Sleman jalur zonasi wilayah yang sudah masuk, yang sudah diverifikasi oleh panitia di sekolah tujuan pertama, sehingga nanti bisa menggambarkan peta nilai yang bisa diterima di sekolah tertentu yang diinginkan. Sebagai informasi bahwa yang tertera di dalam pengumuman ini atau pemberitahuan ini, bahwa proses verifikasi zonasi wilayah oleh admin sekolah dan operator sudah dilakukan kemarin tanggal 27 Juni pukul 12. Tetapi kalau kemarin masih sedikit atau hanya beberapa sekolah yang sudah melakukan verifikasi. Sedangkan untuk verifikasi yang sudah serentak atau sudah banyak dilakukan oleh sekolah mulai hari ini pukul 8. Sehingga untuk bisa mengetahui data pendaftar dan nilai yang lebih komprehensif yang mungkin sudah banyak, nanti mungkin bisa diketahui setelah atau sudah bisa kita pantau mungkin setelah pukul 12 sampai pukul 14 dan seterusnya, sehingga sudah bisa diketahui kira-kira anak saya, nilai anak bisa masuk ke SMP mana. Karena untuk pagi ini baru mulai, jadi mungkin belum banyak data yang masuk, tapi mungkin nanti siang sudah banyak, sudah menggambarkan nilai, rentang nilai yang hampir mendekati aslinya di akhir nanti. Ya, kita mulai saja, kita klik ini untuk pemberitahuan. Kemudian kita klik jalur zonasi wilayah. Ya, sebelumnya mungkin kita bisa melihat pagu ya, karena pagu atau fix jumlah kuota atau kursi yang di apa istilahnya, yang ada, yang jumlah yang sudah fix itu kan tanggal 28 pukul 00, karena seluruh pendaftaran sudah, selain di zona wilayahnya, sudah ditutup atau sudah selesai sampai daftar ulang. Karena itu pagu ini kemungkinan sudah fix. Kita cek dulu pagunya. Nah, misalnya SMP kita fokus ke Depok ya, atau mungkin nanti tambah Pakem. Jadi untuk satu Depok 110 untuk zonasi wilayah. Kemudian SMP 2 56, SMP 3 64, SMP 4 83, dan kalau kita melatih 2 kemudian ada yang 58. Kemudian Pakem 4 itu 82 siswa. Nah, ini merupakan daya tampung atau kursi yang tersedia untuk jalur zonasi wilayah setelah dikurangi zonasi radius dan ABK. Nah, kita kemudian bisa ke seleksi atau statistik. Boleh kita ke statistik dulu, menu statistik, diklik di sini. Nah, ini sebagian besar sudah melakukan proses verifikasi. Misalnya contohnya seperti ini, SMP 1 Depok misalnya. Bisa kita klik di sini, ini seleksi. Kalau ini statistik. Bisa lihat statistik sekolah, lihat hasil seleksi. Mungkin statistik sekolah dulu saya cek. Jadi sudah ada 110 siswa yang di zonasi wilayah sesuai zonasinya. Kemudian nilai terendah 217,12, nilai tertinggi 230,56,56, dan rata-ratanya 222,40. Oh maaf, ini daya tampungnya 110, sorry. Kemudian yang daftar untuk baru 8 untuk pilihan kedua, dan 7 pilihan kedua, dan 8 pilihan ketiga. Belum ada yang pilihan pertama. Ya, masih banyak. Jadi ini belum bisa menggambarkan karena baru 8 tambah 7, baru 15 anak yang mendaftar. Jadi belum bisa menggambarkan apa. Kalau lebih dari 50% dari daya tampung, kemungkinan sudah bisa menggambarkan. Jadi kalau sudah ada
5 anak, 56 5 anak yang mendaftar, mungkin sudah bisa melihat apa gambaran. Kalau masih baru 15 saya kira belum bisa menggambarkan apa namanya nilai yang sebenarnya yang bisa diterima. Oke, kita bisa kembali ke statistik dengan klik kiri. Nah ini kemudian SMP 1 ya. Kemudian SMP hasil seleksi misalnya. Nah hasil seleksi ini baru ada 3 yang diterima atau yang sudah diverifikasi. Ini saya nggak tahu tadi Kak, yang sudah verifikasi 15, tapi yang baru ada 3 yang masuk dalam list. Kita cek dulu cara data lengkap. Nah kita ini kan data sederhana, bisa kita klik data lengkap untuk mengetahui nilainya. Nah ini misalnya yang nomor 1 itu Mbak Konita, itu nilainya 230, ini pilihan kedua. Ya berarti di pilihan pertama mungkin terlempar ke pilihan kedua. Ya. Tadi karena ya saya agak memahami. Karena ini hanya lemparan ya, dari lemparan dari pilihan pertama dan pilihan ketiga. Karena dia belum mendapatkan belum memverifikasi. Karena belum ada yang pilihan pertama sebagai pilihan pertama. Contohnya kita kembali ya. Oh, kita kembali ke statistik dulu aja. Sampai 1 Depok tadi ya. Kita lihat ke statistik. Dia belum ada pilihan pertama. Jadi dia tidak melakukan apa namanya? Belum melakukan verifikasi karena belum ada yang pilihan pertama sebagai pilihan pertama. Karena yang memverifikasi adalah sekolah yang dituju pilihan pertama. Dia baru dapat lemparan sudah ada 8 ya, tapi yang memenuhi kriteria atau terlempar dari pilihan pertama dan pilihan kedua baru ada 3 anak. Kita cek di sini aja. Nah ini ada 3 anak karena mereka, kita klik pilihan lengkap, data lengkap, mereka adalah pilihan kedua dan pilihan ketiga. Jadi pelemparan dari sekolah lain. Jadi sebenarnya yang milih SMP 1 sudah 16, tetapi yang terlempar baru 3. Kita cek ke SMP 1 lempar Depok, mungkin sudah banyak karena biasanya lemparan dari sini. Sudah ada 9 yang mendaftar. Kita cek data lengkap. Nah, ini sudah pilihan pertama sudah banyak. Tapi juga ada pilihan kedua, jadi dilempar dari pilihan pertama. Saya nggak tahu pilihan pertamanya kemungkinan SMP 4 Pak mungkin, tapi agak biasanya kan ini wilayah bukan apa ya, bukan prestasi. Mestinya SMP 4 Depok ini seharusnya kebanyakan harus pilihan pertama. Tapi nggak tahu ya karena mungkin ada yang berapa istilahnya zona yang berdekatan, misalnya dia warga Ngaglik bisa dapat SMP 4 Pakem, bisa dapat Depok misalnya. Nah, ini yang tertinggi 261, yang terendah 219. Ini jangan salah, ini beda nama ya, Febriana sama Febriani, kemungkinan kembar. Nah ini kita seperti ini ya caranya melihat. Sekali lagi ini belum menggambarkan asli. Kalau dalam pemilu ini belum cukup data untuk bisa menggambarkan secara keseluruhan. Kita lihat statistiknya SMP Depok 4. Ada pilihan terendah atau nilai terendah 219,06, pilihan tertinggi nilai tertinggi 261,12. Yang memilih pilihan 1 baru 6, pilihan 2 11, pilihan ketiga 4. Jadi baru berapa ini? 21 dengan kuota atau daya tampung 83. Tapi yang diterima baru 11. Ya, karena ada yang pilihan kedua dan ketiga belum masuk di sini karena masih mungkin diterima di pilihan pertama.
Begitu cara melihat atau memanfaatkan menu seleksi hasil seleksi statistik dan pagu untuk melihat nilai yang masuk. Kali ini bisa diubah ke data lengkap biar nilainya ada. Untuk melihat data lengkap sehingga nanti bisa menggambarkan nilai yang rentang nilai yang kira-kira nilai anak bisa masuk. Sehingga kita bisa mengira-ngira atau pilihan pertama mana, pilihan kedua mana, pilihan ketiga. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa kita cek di beberapa SMP, mungkin SMP Pakem dulu. SMP 4 Pakem ya pertama. Ini sudah ada banyak, ini sudah ada 39 data yang masuk, kemudian banyak yang sebagai pilihan pertama. Ya sudah ada. Kita cek dengan data lengkap supaya menggambarkan nilai. Nah, kita mulai dari awal. Ini nomor paling tinggi 274 dalam zona semua nih. Ya, ini agak cukup tinggi ini, bersaing dengan zona prestasi. Ya. Ya, ini sudah banyak. Nilainya sudah lumayan tinggi. Ya. Yang bagi yang nilainya tinggi nggak masalah, mungkin di awal-awal mendaftar. Tapi kalau ingin istilahnya fix ya, ingin apa istilahnya, ingin betul-betul mendapatkan sekolah yang diinginkan, memang harus bermain strategi dengan cara melihat seperti salah satu strateginya seperti ini dengan melihat statistik. Kira-kira kalau nilai anak saya misalnya 260, nah kira-kira kalau sementara bisa masuk 250 sementara juga bisa masuk. Ya, tentu saja saya sarankan secara pribadi harus dalam zona. Kalau di luar zona agak sulit, apalagi untuk sekolah-sekolah yang dianggap favorit, maka akan banyak yang mendaftar. Untuk yang di dalam zona itu akan diprioritaskan dulu. Kalau di luar zona, nanti setelah dalam zona, seandainya dalam zona kurang, baru dia mengambil ke luar zona. Tapi ini sangat dalam tanda petik sangat kecil kemungkinannya kalau di SMP-SMP favorit. Kita lihat untuk statistiknya. SMP Pakem, 4 Pakem. Kemungkinan yang daftar pilihan pertama semua. Kita cek statistik. Ya, pilihan pertama semua. Tidak ada yang pilihan kedua atau pilihan ketiga. Karena memang dalam tanda petik dianggap favorit sehingga pilihan pertama. Tentu saja panitia di pilihan pertama di SMP Panti lebih sibuk dari sekolah lain. Ini dari 82 sudah 39 yang nilainya sudah masuk sebagai pilihan pertama. Sehingga yang sekali lagi kalau saya menyarankan nanti setelah di atas pukul 12 atau pukul 14 lah, kalau hari kerja dikatakanlah sampai pukul 14, maka di situ ini walaupun hari Minggu kemungkinan mereka lembur. Setelah di pukul 8.14 kemungkinan sudah banyak data yang masuk. Kalau saya bilang kalau data ini sudah hampir 50% ya. Kalau 82 kan 41-nya itu sudah 50%. Kalau saya tidak saya belum pernah belajar ilmu statistik yang seperti ini mengatakan bahwa 50% data masuk sudah bisa menggambarkan keseluruhan. Tapi menurut pemahaman saya, menurut secara pribadi, perhitungan saya, kalau data sudah 50% lebih itu sudah bisa menggambarkan. Kalaupun karena ada kemungkinan 50-50 kalau diterima ya sudah 50-50. Kalau nilainya di atas rentang yang ada nilai terendah, maka sudah ada 50% bisa diterima. Nah, tapi ya kalau lebih komprehensif lagi, setelah mungkin 75% data masuk atau 70 kalau di sini ya mungkin sekitar 60 orang yang daftar sudah sekitar 60, mungkin sudah lebih akurat lagi. Coba kita cek SMP yang lain, SMP 1 Depok tadi sudah ya, mungkin SMP 3 Depok.
Sudah daya tampungnya 64. Yang daftar pilihan 1 180 ya.